Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Follow TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan salam dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Follow TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengar melalui Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Idzaatul Khair Ponorogo, dan Radio Tuah FM Riau. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa bertanya melalui nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita pemateri kita, guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ustaz? Ahlan wa sahlan marhaban. Barakallahu. Gimana Khair, sehat ya? Alhamdulillah. sehat, Barakallahu fiik. Tapi Ustaz, mungkin sebagai mukadimah pada kesempatan ini, ya silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyadarkan kita tentang nikmatnya dengan cara mencabut sebagian nikmat yang lain. Nikmat kesehatan seringkali kita abaikan. Ketika kita jatuh sakit, barulah kita sadar bahwa ternyata selama ini kita bergelimang dalam nikmat kesehatan yang tiada nilai. Nikmat aman, tentram pun demikian. Baru kita sadari ketika kita berada dalam kekacauan, was-was dan ketakutan. Nikmat memiliki pekerjaan, penghasilan, mata pencaharian, seringkali pun kita cibirkan, kita pandang sebelah mata, kecuali ketika kita mulai kehilangan dengan nikmat itu, barulah kita menyadari bahwa selama ini kita berada dalam kenikmatan. Mungkin kemarin Anda mengeluh bahwa pekerjaan Anda tidak besar hasilnya, tidak banyak yang bisa Anda dapat, keuntungan Anda tidak berlipat ganda. Tapi yang jelas, keuntungan itu, penghasilan Anda terbukti bisa Anda gunakan untuk menutupi kebutuhan Anda selama ini. Anda baru menyadari bahwa pekerjaan, profesi yang Anda geluti kemarin, itu ternyata adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda baru sadari sekarang tatkala Anda mulai kehilangan profesi tersebut, atau minimal kesusahan untuk menjalankan usaha tersebut. Sehingga Anda saat ini mulai bermimpi, menyadari dan mulai merajut mimpi kembali agar bisa mendapatkan, bisa merasakan kembali profesi yang Anda jalani kemarin. Bisa mendapatkan rasa tentram, rasa aman sebagaimana yang Anda dapatkan kemarin. Rasa sehat, tidak ada was-was, tentram hidup di kampung halaman seperti yang kita rasakan kemarin. Karenanya pada momentum semacam ini marilah kita sadari, bisa jadi ketidakpandaian kita dalam bersyukur mengakui nikmat Allah itu adalah salah satu biang datangnya wabah yang menimpa kita. Rasulullah bersabda, nikmatan maghbunun fima katsirun nas, dua nikmat yang seringkali orang itu terperdaya melupakan dan mengabaikannya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Anda sekarang sudah merasakan bagaimana pentingnya kesehatan, sehingga Anda sekarang berusaha menjaganya
berusaha merawatnya, khawatir terjatuh sakit atau terpapar oleh wabah. Dan ingat, saat ini Anda sedang merasakan nikmat yang satu lagi, waktu luang. Anda saat ini banyak memiliki waktu luang. Untuk apa Anda gunakan waktu luang Anda? Di saat Anda misalnya bekerja dari rumah, atau bahkan memang kekurangan job sehingga Anda memilih untuk tetap bertahan di rumah, maka pertanyaannya, ini adalah sebuah nikmat. Untuk apa Anda isi waktu luang Anda? Benarkah Anda mengisinya dengan yang bermanfaat dunia dan akhirat Anda? Atau lagi-lagi Anda membuktikan diri bahwa Anda tidak pandai bersyukur, sehingga waktu luang yang itu merupakan nikmat. Betapa banyak orang di dunia ini yang menangisi, meratapi karena tidak memiliki waktu luang untuk sekedar duduk bercengkrama dengan keluarganya. Kini Anda mendapatkannya. Apakah Anda mensyukur atau bahkan sebaliknya mengkufurinya, mengeluhkannya? Betul, Anda merasakan khawatir, takut, ya. Tapi percayalah, semua itu akan berlalu bila Anda berhasil membuktikan diri bahwa Anda menyesali kesalahan yang telah lalu, dan kemudian membuktikan diri pula bahwa Anda menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda dan kemudian mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pandai bersyukur, mengakui, mengapresiasi dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda, Allah akan tambahkan. Namun bila Anda kufur, Anda justru semakin hanyut dalam kufur nikmah, maka percayalah, siksa Allah itu sungguhlah pedih. Siksa Allah itu sungguhlah pedih. Karena itu, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dan demikian pula penyimak radio dimanapun Anda berada, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak sayang kepada Anda. Justru Allah sayang kepada Anda dengan wabah ini untuk menggugah kesadaran Anda agar Anda semakin bisa mengenali nikmat Allah, semakin bisa merasakan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Anda selama ini. Dan Allah akan terus menyayangi Anda selama Anda sadar untuk terus mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas nasihatnya. Jadi nikmat itu terasa pentingnya ketika telah hilang, Ustaz, ya. Betul. Masyaallah, Seringkali itu. Dan itu tentu keterlambatan. Seharusnya kita menyadari nikmat sebelum nikmat itu hilang. Nah, masyaallah, jazakallah khairan. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio Amoba FM. Dan kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV ya, dan pendengar radio yang bertanya langsung bisa menghubungi ke 0331 544 6087, 0331 544 6087. Tapi Ustaz, kita bacakan soal pertama pada kesempatan ini. Ada pertanyaan dari Vera di Panam, Pekanbaru, Ustaz. Ustaz, Ana dipinjamkan modal usaha 2 juta dengan angsuran selama 1 tahun atau 50 kali per minggu gitu, Ustaz. Per minggunya 50.000. Pertanyaannya, apakah ini termasuk riba dan tidak ada denda keterlambatan di dalamnya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, ya. Terima kasih kepada saudara Vera di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau itu akadnya adalah akad hutang piutang, pinjam meminjam, yang seringkali kata pinjam itu artinya adalah hutang. Maka ketika itu adalah hutang piutang, sehingga keuntungan, resiko itu sepenuhnya Anda yang menanggung. Maka bila itu adalah demikian ini kondisinya, maka sudah bisa dipastikan ada unsur riba pada pinjaman ini. Karena bila dikalikan 50.000 kali jumlah pekan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun 1 bulan itu ada 4 pekan, dikalikan 12 bulan, sehingga akan muncul angka 48 pekan. Kalau dikali dengan 50.000 maka akan keluar angka 2.400.000. Dan ini adalah riba. Itu adalah riba. Karena itu adalah pinjaman yang berbunga. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Apa yang disampaikan itu nampaknya bukan store modal,
sharing modal ya. Karena tidak ada penjelasan kalau gagal usaha seperti apa dan kemudian pembagian hasilnya berapa persen dari keuntungan real yang didapat, tapi yang ada adalah angka yang final, angka yang fix bahwa setiap pekan itu 50.000 selama 1 tahun, sehingga dalam 1 tahun pemilik dana akan kembali mendapatkan dana yang lebih besar dibanding dana yang telah dia pinjamkan, dan ini tentu adalah riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Vera juga, Ustaz, namanya muda di Jawa Tengah. Ustaz, pertanyaannya, Ustaz, apa hukum menaruh uang di bank syariah dalam bentuk deposit? Baik. Ya, terima kasih kepada saudari Vera di Jawa Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudari Vera, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama ahli fikih telah membagi akad itu menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah akad komersial. Akad komersial itu pasti ada untung rugi, ada resiko. Tatkala kita menjalin satu akad yang ada resiko tersebut, jual beli, sewa menyewa, permodalan dan yang serupa, maka kita harus konsekuensi dengan resiko. Kalau gagal usaha, kita siap rugi. Kalau ternyata pengelola mengalami gagal usaha atau dana Anda hilang tanpa disengaja, tanpa ada keteledoran, maka Anda siap dan Anda berkurang. Tentu konsep rugi, dana hilang, gagal bayar ini tidak ada pada skema kerjasama antara nasabah dengan perbankan, apapun namanya. Dan kalau namanya permodalan, seharusnya Anda tahu dana Anda akan digunakan untuk usaha di bidang apa. Dan Anda hanya akan mendapatkan keuntungan setelah dana itu betul-betul digunakan, disalurkan, dan betul-betul mendatangkan hasil. Adapun skema yang terjadi di lembaga keuangan, nasabah akan secara otomatis mendapatkan bunga pertambahan nilai sejak bulan pertama, tanpa peduli apakah dananya berhasil disalurkan atau belum berhasil disalurkan, sudah mendatangkan keuntungan atau belum, sehingga bisa dipastikan ini adalah ada unsur riba, minimal ada unsur syubhatnya. Karena itu saran saya bagi yang ingin mendapatkan fasilitas kemudahan perbankan, aman dananya, mudah untuk mengaksesnya karena menggunakan kartu ATM dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah di perbankan syariah saat ini sudah ada rekening yang dikenal dengan rekening wadiah, yaitu rekening tanpa biaya administrasi dan juga tanpa ada profit sharingnya, sehingga ini betul-betul menggunakan skema utang piutang murni, di mana dana aman, safety, kapan saja bisa diakses, kapan saja bisa diambil, dan resikonya tidak ada keuntungan, tidak ada bagi hasil, sehingga ini menggunakan skema betul-betul akad utang piutang. Dan ini saya sarankan kepada kaum muslimin yang ingin mendapatkan fasilitas atau layanan perbankan, namun juga tidak ingin bebas dari riba atau dari syubhat yang berbau riba, dalam menggunakan skema atau rekening wadiah yang ada di perbankan syariah, terutama di perbankan syariah yang plat merah. Wallahu taala alam. Ini boleh seperti saja. Ya, insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Dengan Ibu Sumiar di Sulawesi. Ya, silakan Ibu di Sulawesi. Pertanyaannya, saya menyimpan uang di bank dengan niat supaya uang itu aman. Ya. Namun dalam jangka waktu beberapa bulan, uang itu kadang lebih 100.000, lebih 200.000, kadang itu uang karena saya takut dengan riba, itu uang saya tarik yang 100 yang lebihnya itu dari jumlah uang saya berikan sama seseorang. Ya. Apa hal itu membuat uang yang saya ada itu jadi tidak baik atau bagaimana? Baik, Ibu. Cukup, Ibu. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Sumiarti di Sulawesi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Pada pertanyaan sebelumnya, saya telah sampaikan bahwa alhamdulillah
Ini adalah apresiasi dari saya, dan saya menyarankan, mengimbau kepada kaum muslimin agar memanfaatkan rekening yang ada di perbankan syariah yang dikenal dengan rekening wadiah, di mana dana yang kita simpan di rekening tersebut aman, kita mendapatkan fasilitas yang sewajarnya didapat oleh pemilik rekening di perbankan. Ada kartu ATM, buku tabungan, kita bisa mengambil dana itu di manapun melalui layanan cabangnya ataupun ATM yang ada, dan dana kita aman tentunya. Alhamdulillah, rekening yang bernama rekening wadiah tersebut tidak lagi ada bunga, tidak lagi ada pertambahan nilai, sehingga bebas dari unsur riba, dan juga tidak ada beban biaya administrasi, sehingga ini akan lebih aman. Karena itu saya sarankan kepada Ibu Sumiarti untuk mengganti rekeningnya atau berpindah migrasi dari perbankan yang ada ke perbankan syariah dan memilih rekening yang saya sebutkan tadi, yang dikenal dengan rekening wadiah. Sehingga dengan demikian Ibu tidak akan lagi terbebani dengan bunga, tidak lagi dengan pendapatan tadi yang statusnya belum memenuhi kriteria syariat. Allah taala a'lam. Iya, tapi jazakallah khairan Ustaz. Ya, Namun barakallahu misalkan kalau uang dana riba ini kita salurkan untuk dana COVID-19 ini gimana kira-kira Ya. Ustaz? Bagi yang sudah telanjur memiliki rekening di konvensional atau memiliki dana riba atau dana syubhat, maka tidak masalah kalau disalurkan, ya, dan memang tidak boleh digunakan secara pribadi. Dia harus berlepas diri dana tersebut, disalurkan kepada yang berhak menerima, misalnya fakir miskin atau proyek-proyek sosial yang ada. Misalnya dalam kondisi sekarang ini boleh disalurkan kepada rumah sakit ataupun tenaga medis yang membutuhkan, dibelikan alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga medis untuk mendukung kegiatan mereka menanggulangi pasien ataupun mengobati pasien yang terpapar dengan wabah penyakit corona ini. Wallahu taala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Sumiarti di Sulawesi, semoga bisa dipahami. Ada data yang masuk lagi kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Saya Abdurrahim di Jember, Jawa Timur, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak Abdurrahim. Saya mau menanyakan ini, Pak. Saya punya usaha gini. Ada teman saya mau belikan HP. Saya bawa ke toko HP dengan harga 2 juta. Terus mereka saya suruh menyicil per bulan 200, jadinya 1 tahun menjadi 2.400.000. Ya. Itu gimana Ustaz? Itu termasuk Baik. apa bukan Ustaz? Ya, Baik, ya. sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdurrahim di Jember atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Abdurrahim, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika prakteknya semacam tadi, ya, ada orang yang ingin beli HP, dibawa ke counter HP, toko HP, kemudian dibelikan oleh Pak Abdurrahim, maka ini praktek yang menyimpang dari tuntunan syariat. Karena berarti Pak Abdurrahim menjual barang yang belum dimiliki dengan pembayaran yang juga tidak tunai, sehingga ini yang disebut dengan jual beli dain bidain. Pembayarannya tertunda, barangnya pun juga tertunda karena belum punya. Dan kalaupun sudah dibeli, maka ketika transaksinya itu sudah disepakati, ada HP merek tertentu, jenis tertentu, dan pembayarannya 200.000 per bulan, sehingga dalam setahun terkumpul 2.400.000, maka ini berarti Pak Abdurrahim menjual barang yang belum memiliki dengan keuntungan, dan ini adalah riba. Dan kalaupun sudah dibeli, sekali lagi sudah dibeli dan kemudian seketika pula di toko yang sama dijual, maka ini juga terlarang, karena Rasulullah SAW juga melarang kita antuba'asil haitsu tubta hatta yahuzza tujar ila rihalihim. Idealnya kalau berdagang, beli dulu, barang diterima, dibawa, dipindahkan dari tempat penjual, baru kemudian diadakan transaksi dengan orang ketiga, sehingga tidak lagi ada celah riba, hanya sekedar nalangi jumlah dana dan kemudian mendapatkan keuntungan. Karena itu saya sarankan, kalau memang ada yang ingin membeli, ya silakan Pak Abdurrahim beli dulu barang yang dimaksud dari toko, dan kemudian setelah barang dibeli, dibawa pulang, kemudian ditawarkan kepada orang ketiga tadi. Kalau memang mau, ya alhamdulillah. Kalau tidak mau, ya itu resiko berdagang. Ya, tapi ketika berdagang tanpa resiko,
sudah pasti dibeli sebelum kita punya barang dengan harga yang telah disepakati, spek barang yang telah disepakati, maka ini menjual barang yang belum dimiliki. Itu yang terlarang dalam hadis Hakim bin Hizam. Ya hakim la tabi' ma laysa indak. Wahai hakim, jangan sekali-kali engkau menjual barang yang belum engkau punya. Karena ini sama saja praktek riba. Engkau nalangi sejumlah dana dan kemudian mendapatkan keuntungan. Allah taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak Abdurrahim di Jember, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi, saat kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Wahyu dari Cirebon. Ya silakan Pak Wahyu. Saya mau tanya Ustadz, saya itu bergerak di bidang percetakan. Baik. Jadi saya profesi sekarang di desain grafis. Ya. Saya itu menerima kayak etikat, kartu nama, spanduk dan lain-lainnya. Nah, di saat konsumen saya itu pesan spanduk, jadi saya tuh ceritanya belum punya mesin digital printingnya. Saya masih usaha percetakan kecil-kecilan. Nah, otomatis konsumen saya pesan, saya setting. Setelah saya setting, konsumen saya janjiin besok jadinya. Nah, setelah itu konsumen saya oke gitu. Akhirnya dalam proses percetakannya itu saya disubkan ke percetakan ya. Saya alihkan lagi ke percetakan lain, teman saya yang punya mesin. Ya. Jadi apakah langkah seperti itu boleh? Baik. Karena saya punya percetakan cuman belum punya mesinnya aja. Baik. Ini baru punya printer apa gitu. Komputer ya. Profesi sebagai desain grafis. Baik. Sama melayani semua percetakan. Gitu. Baik, sudah cukup? Udah cukup insya Allah. Baik ya. Terima kasih kepada Bapak Wahyu atas kebersamaannya di Cirebon ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Wahyu dari Cirebon, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila antara Pak Wahyu dengan pemilik mesin percetakannya ada kerjasama, ada kesepakatan, kalau ada order maka merekalah yang akan mencetaknya dengan harga yang telah disepakati, ukuran sekian kali sekian rupiah, maka tidak masalah karena berarti Pak Wahyu di sini berstatus sebagai agen, ya, sebagai partner. Dan dengan adanya kerjasama ini, maka Pak Wahyu bertindak sebagai perwakilan dari pemilik percetakan yang memiliki mesin cetak. Dan kalaupun belum ada, maka juga tidak masalah karena Pak Wahyu di sini sebagai seorang desainer grafis. Sehingga Pak Wahyu akan mendesain terlebih dahulu dan kemudian kerjasamanya atau realisasi percetakannya disubkan kepada orang lain dengan tanggung jawab penuh ada pada Pak Wahyu. Ini yang dikenal dengan skema istisna, ya. Sehingga pesan buat itu tidak masalah karena inti pada percetakan benar itu bukan pada cetaknya saja tapi juga pada desainnya. Sekedar nyetak banyak orang yang bisa, tetapi apakah desainnya dia suka atau tidak tentu tidak semua orang bisa. Ada skill yang dibutuhkan dalam hal ini. Namun saya lebih menyarankan kepada Pak Wahyu untuk menjalin kerjasama seperti yang dijelaskan dengan orang yang punya mesin cetak, sehingga status Pak Wahyu di sini adalah partner bagi percetakan lain. Dan Pak Wahyu dengan keahlian mendesain grafis, maka itu insya Allah tidak masalah dengan menentukan harga yang tentu sudah dimarkup dari harga dasar, sehingga Pak Wahyu mendapatkan keuntungan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Ustaz, ya Ustaz, monggo Ustaz minum dulu Ustaz. Siap. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali kita mengajak pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Ustaz, kita kembali jawab pertanyaan dari saudara Adit di Padang. Ustaz, kami minjam uang di koperasi Brimob, ada bunganya tapi sedikit saja. Jadi bunga yang kami bayar itu digunakan untuk kepentingan bersama, untuk beli barang-barang koperasi. Intinya bunga itu balik ke kami lagi. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya. Saudara Adit ya. Di Padang. Ya, terima kasih kepada saudara Adit di Padang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Adit, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bunga dalam
hutang piutang, pinjam meminjam itu adalah haram. Sedikit ataupun banyak sama saja. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, dirhamun akaltahu minar riba, satu dirham saja yang engkau makan dari hasil riba itu dosanya di sisi Allah lebih besar dibanding 36 kali berzina. Bukan dosa zina itu yang terlalu remeh atau terlalu kecil, tidak, tetapi karena dosa riba yang terlalu besar. Karena itu jangan pernah berkata bahwa itu cuma 0, sekian persen. Berapapun itu adalah dosa besar, ya. Karena itu hindari memberi ataupun memungut riba. Sehingga dalam kondisi semacam ini akan lebih bijak bila Anda tidak ikut di koperasi tersebut, atau kalaupun ikut Anda tidak memanfaatkan fasilitasnya sehingga Anda sekedar formalitas tapi Anda tidak pernah mengambil. Dan kalaupun nanti ada SHU, Anda salurkan SHU tersebut kepada yang berhak menerima, fakir miskin ataupun proyek sosial yang bisa Anda salurkan kepadanya. Tapi sekali lagi SHU itu karena skemanya adalah koperasi itu biasanya simpan pinjam, utang piutang berbunga, maka itu riba. Walaupun Anda tadi katakan manfaatnya kembali kepada Anda sendiri, ya tidak masalah. Apapun yang terjadi, namun skema yang digunakan adalah skema utang piutang berbunga, dan itu adalah riba. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Uwais di Sulawesi Tengah. Ustaz, apakah berdosa jika tidak membayar pajak NPWP atau omset usaha 1% kepada pemerintah, sedangkan dalam Islam terlarang memungut pajak? Di sisi lain kita harus taat kepada pemerintah. Ustaz, bagaimana jawabannya? Ustaz? Dalam kondisi semacam ini dari saudara Abu Uwais di Abu Uwais, ya, terima kasih kepada saudara Abu Uwais di Sulawesi Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Abu Uwais, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Sistem perpajakan memungut dari masyarakat tanpa membedakan antara muslim dan non-muslim, ini tentu kurang sejalan dengan tuntunan syariat. Kenapa? Karena dalam Islam pungutan itu dibenarkan, tapi tidak diberlakukan kepada semua orang. Ada batasan, ada kadar, dan ada objeknya. Pungutan yang dibebankan kepada kaum muslimin berupa zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Sedangkan yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negeri Islam itu berupa kharaj dan jizyah, sejenis upeti. Orang yang berkewajiban bayar jizyah tidak berkewajiban bayar zakat, yang berkewajiban bayar zakat tidak boleh dipungut jizyah ataupun kharaj. Sehingga seharusnya tidak ada dualisme pungutan, tetapi skema pajak itu ada dualisme pungutan. Karena itu sebagai masukan kepada pemerintah kita, semoga ini bisa diakomodir. Alhamdulillah jalan menuju ke sana sudah mulai terbuka, bahwa pemerintah kita sudah mengakomodir zakat sebagai pengurang pajak. Kita optimis suatu saat pemerintah kita akan semakin mengakomodir ini sehingga mengoptimalkan pengelolaan zakat, sehingga tidak ada pungutan yang ganda antara pengusaha muslim dan juga kaum muslimin secara umum dengan non-muslim, sehingga kaum muslimin dan muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sebanding dengan sesama warga yang lainnya. Karenanya dalam kondisi macam ini kita perlu kontribusi positif, masukan yang positif kepada pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peran zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, sedekah, wakaf, infak, serta instrumen-instrumen syariat yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal di Singkawang. Silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik, Ustaz. Afik Barak. Ini Ustaz, waktu beberapa bulan yang lalu, waktu dalam keadaan tidak ada wabah ini, anak kan sering pergi keluar kota ke tempat ibu. Nah, ada adik istri sama keponakannya titip kue yang ada di kota ibu saya. Nah, kami ada yang pesan 20, ada pesan 10. Jadi digabung dengan pesan kami ada 50.
besoknya yang jual kue itu melebihi karena 2 biji. Nah, apakah itu halal bagi kami untuk memakannya atau kami beritahukan yang gabung pesan itu? Ya, baik. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal di Singkawang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Pak Rizal atas kebersamaannya dan juga kepada keluarga serta kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam kondisi macam ini, karena itu pembeliannya adalah pembelian bersama untuk Pak Rizal sendiri dan juga untuk saudara yang nitip. Maka apapun yang didapat pada transaksi tersebut, ada bonus, ada potongan harga, seharusnya transparan disampaikan kepada semuanya bahwa dapat potongan harga, dapat tambahan bonus, sehingga hak itu diberikan kepada semuanya secara merata sesuai dengan komposisi pembelian. Kalau membeli 30, yang 20 untuk mereka, yang 10-nya untuk Pak Rizal, maka bonus itu dibagi 3. Sepertiga untuk Pak Rizal, sepertiga untuk 2/3 untuk mereka. Atau sebaliknya, sesuai dengan porsi hak masing-masing. Sehingga semua yang memiliki hak di sini mendapatkan apa yang didapat oleh Pak Rizal berupa bonus, potongan harga, ataupun yang lainnya. Kecuali bila mereka dengan sukarela mengatakan silahkan bonusnya diambil. Tentu itu akan terjadi bila Pak Rizal terlebih dahulu menyampaikan secara terbuka pada semua keluarga yang titip pembelian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Sejauhnya demikian Bapak Rizal yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ini pertanyaan dari saudara Arif di Jawa Tengah. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita berakat dengan supplier barang yang kerjasama dengan kita untuk nyuplai secara online? Kita jualan dengan aplikasi, memberlakukan ada biaya admin 50.000. Uang tersebut kita pakai untuk membantu bayar admin kita. Dan dari penjualan produk supplier tersebut kita mendapatkan keuntungan seikhlasnya. Berapa supplier mau memberikan? Apakah dari tersebut termasuk riba, Ustaz? Dari saudara Adit. Arif di Arif, Jawa saudara Tengah. Arif. Ya, terima kasih kepada saudara Arif atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada saudara Arif, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila ada kerjasama secara transparan antara supplier dengan Anda, pemilik aplikasi atau pemilik web atau pemilik grup di medsos, untuk kemudian memasarkan produk, dan kemudian dari supplier ada kesepakatan pula, ada share keuntungan, share profit yang didapat sekian persen dari nominal penjualan, keuntungan, dan kemudian ada uang administrasi untuk membiayai admin dan seterusnya, maka ini tidak masalah selama itu disepakati antara supplier dengan Anda. Selama itu sekali lagi disepakati dan dicapai dengan sukarela, secara transparan, berapa hak masing-masing, baik itu dalam persentase atau dalam nominal tertentu, maka itu insya Allah tidak masalah, karena Rasulullah SAW telah menyatakan al-muslimuna ala syurutihim, hukum asalnya setiap kaum muslimin itu wajib memenuhi, mengindahkan kesepakatan yang telah dicapai di antara mereka. Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, penuhilah kesepakatan yang telah kalian buat. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan termasuk dari ini. Ada pertanyaan berkaitan dengan Ustaz, di kampung ana ada calon pejabat yang membagikan mushaf Quran Madinah secara gratis, katanya sedekah. Namun warga dikasih Quran didata dan dimintai nomor HP-nya oleh tim sesnya. Apakah ini termasuk suap, Ustadz? Lalu apa yang harus kami lakukan dengan barang yang sudah dikasih tersebut, Ustadz? Karena takut menggunakan barang haram, Ustadz. Ya, baik. Dari saudara? Ada di Sumatera Barat, saudara Sinti. Tanpa nyebutin? Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara yang menyebutkan namanya tanpa menyebutkan nama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam praktek-praktek kampanye, dalam praktek-praktek mendukung dalam pilkada ataupun yang lain, semacam ini sering terjadi dan arahnya pun jelas, itu minta dukungan atau membeli dukungan, karena mereka akan memberi bila Anda mendukung, dan kalaupun mereka memberi juga harapannya jelas, yaitu betul-betul Anda ingin mendukung mereka. Padahal seharusnya ketika kita memilih pejabat itu kita memilih berdasarkan objektivitas, betul-betul memilih yang terbaik,
yang paling kredibel, paling amanah, paling jujur. Demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Tidak boleh kita memilih berdasarkan uang ataupun barang yang diberikan. Gara-gara dia memberi, maka Anda pilih padahal dia tidak kredibel, padahal dia tidak layak. Tentu ini adalah bentuk khianat. Bentuk khianat. Seorang muslim tidak sepatutnya melakukan hal ini, dan haram hukumnya melakukan hal itu. Sehingga kalaupun Anda diberi, sepatutnya Anda tolak. Sepatutnya Anda tolak, tidak menerima. Dan kalau Anda tidak bisa menolak karena takut resiko menolak, nanti diintimidasi dan lain sebagainya, Anda bisa salurkan mushaf itu misalnya untuk mushola terdekat atau masjid terdekat, agar Anda tidak memanfaatkan barang hasil suap. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dah ada telepon yang masuk, Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu Sumiarti di Sulawesi. Ya, Halo, silakan, ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya, Ya. 15 tahun yang lalu saya beli sebuah kebun dengan harga 10 juta. Ya. Terus baru-baru ini saya jual dengan harga 80. Ya. Waktu saya beli itu kebun, uang 10 juta itu saya sudah keluarkan nisabnya. Ya. Setelah saya jual sekarang laku 80 juta, itu saya keluarkan lagi nisabnya dari 80 juta itu berarti kan 2 juta rupiah. Ya. Pak, yang saya lakukan itu sudah benar apa salah? Baik. Cukup Ibu? Iya. Ya, terima Baik. Lagi kasih. satu bisa? Nyambung satu lagi. Silakan Ibu. Saya menyimpan uang di bank tanpa ada niat untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan apa-apa. Hanya cuman untuk uang itu biar aman di sana. Ya. Saya suatu hari ditelepon orang bank, saya dapat hadiah motor 1 unit. Baik. Hadiah motor itu riba. Baik Ibu. Mohon penjelasannya. Baik. Cukup Ibu? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Dari Sulawesi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Ibu Sumiarti, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, ketika kita membeli suatu aset bukan untuk diperdagangkan, tapi untuk dimiliki, dimanfaatkan, ditanami, digunakan, namun suatu saat kita merasa perlu untuk menjualnya, maka hasil penjualan tersebut tidak wajib dizakati, kecuali bila telah berlalu 1 tahun sejak diterima, atau yang dikenal dengan telah berlalu 1 haul, ya, 1 tahun hijriyah sejak kita terima pembayaran tersebut. Kalau sudah berlalu 1 tahun, baru wajib kita zakati bila dananya masih tersisa. Bila dananya masih tersisa dan masih mencapai 1 nisab. Namun bila Ibu Sumiarti berkenan untuk mengeluarkannya di depan, di muka, maka tidak masalah. Karena itu sedekah. Semoga Allah SWT memberkahi hasil penjualan tersebut. Namun tetap saja ketika nanti jatuh tempo 1 tahun kembali, dana itu masih tersisa melebihi 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya kembali. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya kembali sebesar 2,5%. Ya. Adapun yang kedua, memang menyimpan dana di bank, mayoritas kita tidak, apalagi umat Islam ya, tidak ingin mendapatkan bunganya. Tujuan utamanya adalah mengamankan dana tersebut agar tidak hilang, dan juga mengamankan dana tersebut agar tidak mudah terbelanjakan sehingga habis, alias menabung ya. Ingin menabung agar dananya tidak cepat habis untuk nanti digunakan misalnya menunaikan ibadah haji, membangun rumah dan lain sebagainya. Memang niatnya seperti itu, dan niat inilah yang kemudian menjadikan para ulama menyimpulkan bahwa dana yang tersimpan di bank itu adalah disimpan dengan akad hutang piutang, alias Anda menghutangkan dana kepada bank dan bank akan mengembalikan sejumlah dana yang tersimpan tanpa dikurangi, dan bahkan ada tambahan. Ya, walaupun tidak niatkan untuk mendapatkan tambahan, tapi konsekuensi dari penyimpanan dana itu yaitu nasabah aman 100%, tidak menanggung resiko, dan kemudian perbankan dibenarkan, diberi kewenangan untuk menggunakan dana itu sesuka hatinya untuk proyek-proyek perbankan. Ini bukti nyata bahwa skema yang terjadi pada penyimpanan dana di perbankan itu adalah skema hutang piutang. Sehingga ketika ada keuntungan, maka itu adalah riba. Kullu qardin jaranafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, baik diniatkan ataupun tidak diniatkan, selama ini telah menjadi mekanisme, dan ini telah ada dalam klausul ketika kita membuka
rekening itu sudah ada akan dapat bunga sekian persen, ya, maka itu adalah riba, keuntungan itu adalah riba. Karena itu saya sarankan kepada Ibu Sumiarti, motor yang didapat dari perbankan itu tidak digunakan namun disedekahkan, disalurkan dalam rangka berlepas diri dari harta haram. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Jadi kalau disedekahkan tidak mengapa saja motornya. Ya, memang harus, bukan sekedar kalau, harus disedekahkan karena itu bukan harta kita dan tujuannya adalah berlepas diri dari harta haram, bukan untuk mencari pahala. Jazakallah khairan. Demikian Ibu Sumiarti di Sulawesi, semoga bisa dipahami. Ustaz, kita bacakan lagi soal yang masuk dari saudara Dara di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah membuka tabungan emas di Pegadaian? Setoran awalnya 50.000 Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Dara atas kebersamannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada saudara-saudara, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Transaksi jual beli emas dengan mata uang itu harus dilakukan secara tunai, karena emas dan uang itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai standar nilai dan alat untuk investasi menyimpan kekayaan. Para ulama telah berfatwa bahwa jual beli antara sesama alat transaksi dan standar nilai itu harus dilakukan secara tunai, sehingga ketika kita menabung emas, menyimpan uang, kemudian nanti ketika sudah terkumpul diberikan emas, ini skema yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau memang harus nabung saja, tidak usah dikaitkan dengan emas. Ketika sudah terkumpul baru diadakan transaksi baru, yaitu membeli emas. Ya, dan ketika membeli juga harus ada serah terima fisik emas, bukan sekedar dicatat sebagai data telah membeli sekian gram emas, tidak. Harus ada serah terima uang dan juga serah terima emas secara fisik, secara real, ya. Sehingga karena memang para ulama telah bersepakat transaksi atau barter antara alat transaksi dan standar nilai itu harus dilakukan secara tunai atau yang dikenal dengan yadan biadin, ya. Serah terimanya betul-betul ada serah terima fisik dan dilakukan secara langsung tanpa ada jeda sedikit pun. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Pak Badrun di Sukoharjo. Ya, silakan Pak. Ya ini Ustaz, Ana mau tanya. Tolong televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak. Ya, Ana mau tanya Ustaz. Ya. Kalau baca hadis kan penyebab bala adalah salah satunya zina yang telah merebak. Marjalela, ya. Terus kalau dibanding dengan riba kan dosanya sepertinya lebih besar riba ya Ustaz. Betul. Jadi apakah adanya corona ini karena juga merebaknya riba? Betul, ya. Terus yang ditanyakan? Benar apa enggak itu loh. Kesimpulan kami seperti itu, benar apa tidak? Betul. Kalau memang benar, nanti kan bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang masih berkaitan dengan riba. Baik. Ya, cukup Bapak. Sudah cukup Bapak? Jazakumullahu khairan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Badrun di Sukoharjo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Badrun, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa wabah, penyakit, paceklik, musibah, bencana yang menimpa umat manusia itu awal mulanya adalah karena dosa-dosa kita. Allah SWT berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak berbagai kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan akibat dari ulah tangan manusia sendiri. Kenapa itu terjadi? Kenapa kerusakan itu terjadi? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia merasakan sendiri akibat dari ulah tangan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diragukan salah satu biang terjadinya wabah apapun, penyakit apapun, derita apapun itu adalah dosa kita. Salah satunya adalah dosa zina yang merajalela. Mantasyarat fahisatu fi qaumin illa nazala alaihimul al-amrad atau al-uba lam takun fi qablu. Tidaklah suatu perbuatan zina itu merajalela di suatu negeri kecuali akan turun kepada mereka wabah penyakit al-amrad, penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya.
Dan dalam dosa riba tidak diragukan, dosa riba itu dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila zina saja mengakibatkan semacam itu, maka dosa riba tentu memiliki peran yang sangat dominan dalam terjadinya berbagai macam derita, penyakit, wabah, kesusahan, dan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam kondisi semacam ini, marilah kita memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perbuatan dosa dan lipat gandakan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, cepat atau lambat, kalau kita terus demikian bertobat, beristighfar, dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan segera mengangkat derita yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan fakta ini dalam Al-Qur'an, menceritakan melalui lisannya Nabi Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada mereka, pada kaumku, agar mereka memohon ampunan kepadamu. Niscaya Allah akan turunkan kepada kalian air hujan yang turun lebat. Yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan anak keturunan dan juga harta yang melimpah ruah. Ini fakta, dan itu sejarah telah membuktikan akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, mari kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak taubat. Tinggalkan perbuatan dosa, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk dan modelnya, membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu, bersedekah, kemudian memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah, tentu dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya dalam waktu singkat Allah akan segera mengangkat wabah yang menimpa kita atau menderita. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak Badrun di Sukoharjo, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi pertanyaan dari saudara Diki di Kendal. Ustaz, bolehkah menjual barang secara kredit? Contoh harga beli 100, kita jual 200. Boleh nggak kita minta uang DP dulu saat penawaran sebelum barang dikirim? Terus maksimal ngambil keuntungan maksimal berapa persen karena dikreditkan, Ustaz? Baik. Silakan, Ustaz. Saudara Diki, ya, terima kasih kepada saudara Diki atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada saudara Diki, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memperjualbelikan barang secara non-tunai atau secara kredit itu secara prinsip boleh, asalkan ketika Anda menjualnya benar-benar telah memiliki barang, dan barang itu betul-betul sudah Anda eksekusi, sudah ada di tangan Anda, sudah Anda terima, bukan sedang Anda pesan atau bahkan mungkin belum Anda beli. Karena para ulama telah bersepakat menjual belikan barang yang belum dimiliki dengan pembayaran yang tertunda atau kredit itu haram hukumnya. Sehingga kalau saudara Riki betul-betul telah membeli barang sudah diterima, ada di rumahnya, ada di tokonya, kemudian dijual kepada orang lain dengan kredit, maka itu boleh, tidak masalah, itu halal hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang yang beriman, jikalau kalian mengadakan utang piutang hingga tempo waktu tertentu, tulislah, buatlah alat bukti berupa tulisan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi menafsirkan itu, mengatakan, sungguh demi Allah, dia bersumpah bahwa hutang barang itu sama halnya dengan hutang uang. Sehingga kalau hutang uang itu boleh, maka hutang barang juga boleh. Nah, tadi ketika saudara Diki sudah punya barang, kemudian dijual secara kredit, itu berarti hutang uang, maka boleh. Sedemikian pula ketika pembeli bayar di muka dan kemudian penjual baru mengadakan barang, itu boleh. Tetapi tidak boleh barang belum ada, belum dimiliki, belum dikuasai, dan kemudian uang juga belum ada, karena ini telah disepakati oleh para ulama suatu hal yang terlarang. Sehingga sekali lagi, selama saudara Diki sudah punya barang dan barang itu ada di tempat saudara Diki, maka boleh dijual dengan pembayaran tunai ataupun dengan pembayaran non tunai, dengan cicilan. Dan secara tinjauan hukum tidak ada batasan maksimal keuntungan yang boleh diambil. Boleh mengambil keuntungan 100%, boleh lebih, boleh kurang. Semuanya itu selama dilakukan secara transparan, dengan cara-cara yang jujur,
dan dengan sukarela, maka insya Allah tidak mengapa berapapun yang Anda dapat. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ya, yang barakallahu bertanya semoga bisa dipahami. Dan ada telepon yang masuk, kita Baik, sapa kita dulu, angkat. Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, bersama siapa di mana? Tolong dikecilkan terlebih dahulu. Badrun kembali. Ya, Pak silakan, Badrun. Pak. Ya, silakan Pak Badrun. Ya. Ahwan Ustaz, nanya kembali Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini loh, sekaitan dengan Ahwan loh ya, azan yang ditambahi Sallu fi buyutikum itu sholat-sholat saya di rumah-rumah. Nah, terus kami pribadi yang tinggal dekat dengan masjid, kadang masih datang ke masjid itu, apakah kami berdosa apa tidak Ustaz? Maksudnya Ya. setelah dihimbau untuk sholat di rumah, kami Baik. nekat gitu loh. Baik. Cukup Bapak? Ya, cukup Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Badrun atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Badrun, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah berfatwa dalam kondisi macam ini untuk meminimais, mengurangi penyebaran wabah. Disunahkan ketika terjadi wabah menular, kita disunahkan untuk menahan diri, tidak berkeliaran di luar rumah atau bahkan tidak safar keluar kota. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad juga menganjurkan kita untuk menetap di rumah. Untuk menetap di rumah dalam rangka memutus mata rantai penularan. Dan ini diajarkan dalam Islam. Sehingga ketika para muadzin mengatakan sallu fi buyutikum, itu adalah satu himbauan yang sepatutnya kita indahkan. Karena bila semua orang mengabaikan, maka potensi terjadi penularan itu sangat besar. Namun ketika misalnya di masjid itu tidak banyak yang hadir, hanya beberapa orang saja, maka insya Allah tidak masalah. Asalkan masih bisa menjaga jarak dengan sterilisasi, menjaga kebersihan masjid, menggunakan disinfektan dan lainnya, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang tetap saja masjid harus dihidupkan dengan adanya adzan, adzannya iqamat, adanya imam, adanya muadzin, dengan beberapa orang yang tetap sholat di dalamnya. Namun sebisa mungkin takmir mengendalikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kebersihannya dijaga, kemudian popularitas jamaah yang sholat di masjid dikendalikan, tidak boleh banyak-banyak, agar tidak terjadi penyebaran adzan. Kalau memang daerah tersebut sudah daerah yang endemik, yang sudah penyebarannya tinggi, apalagi sudah merah, yang sudah ada orang-orang yang mengidap penyakit tersebut, maka akan lebih bijak bila Anda menahan diri di rumah walaupun rumah masjid itu ada dekat rumah Anda. Karena memang siapapun dalam kondisi macam ini mendapatkan keringanan dalam Islam untuk yalzam baitahu, untuk berada di dalam rumahnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Saya demikian Pak Adun di Seguharjo, semoga bisa dipahami. Dan ada telepon yang masuk lagi, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Bagian yang kedua. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, assalamualaikum. Tolong TV-nya dikecilkan Ibu. Ya, volume televisinya dikecilkan Ibu, cukup dengarkan via telepon saja. Ya. Bersama Ibu siapa di mana? Ibu Ima dari Tasik. Ya, silakan Ibu. Ima. Ini kan bapak saya itu meninggal. Rahimahullah. Meninggalnya. Ya. Meninggalkan satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Ya. Meninggalnya udah lama, anak-anak lagi kecil. Kecil. Iya, apakah mengurus anak itu dari udah bagi waris gitu, mengurus anak itu dari warisnya atau dari harta ibu gitu? Baik. Kalau udah dewasa terus sama harta ibu. Baik. Atau hak warisnya gitu. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Ima di Tasikmalaya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Ima, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa harta warisan yang didapat oleh anak yatim itu digunakan untuk membiayai mereka, untuk membiayai hidup mereka, biaya sekolah, biaya makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Namun demikian, bila ibu berkenan untuk membiayai hidup anak-anaknya dari harta pribadi si ibu, sehingga harta warisan anak tetap utuh, tidak terbelanjakan, maka itu lebih baik. Karena memang dalam prinsip syariat, yang berkewajiban memberi nafkah itu ayah, ibu tidak berkewajiban memberi nafkah.
Dan kalau ayah sudah tidak ada dan meninggalkan harta waris, maka harta warisan itu yang digunakan untuk membiayai anak-anak yatim. Kalau ternyata tidak ada warisan, maka orang selanjutnya yaitu kakeknya atau saudaranya atau pamannya yang berkewajiban menafkahi. Karena itu dalam sejarah Nabi SAW ketika ditinggal mati oleh ayahnya, dirawat oleh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, Nabi dirawat oleh pamannya. Ya, itu mekanisme dalam nafkah dan hubungan keluarga. Namun sekali lagi, bila ibu berkenan membiayai dari harta pribadi, maka itu tentu lebih baik, tentu itu lebih mulia, kan itu akan menjadi nafkah, menjadi sedekah tersendiri bagi si ibu yang akan Allah catat sebagai sedekah yang nilainya tidak terbatas. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas barakallahu jawabannya. fiik. Demikian Amin. Ibu Ima di Tasikmalaya, semoga bisa dipahami dan itu merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan Masya Allah, ini. barakallah. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakallah khairan atas Ya, waktunya, salam, barakallahu atas fiik. ilmunya, semoga bermanfaat saja. Amin, amin. Dan untuk penanya yang belum bisa bertanya, insyaallah bisa dijawab di pertemuan berikutnya, Insyaallah, insyaallah ya. insyaallah, Dan barakallahu kita mohon maaf kepada pemirsa Faro TV dan pendengar radio yang pertanyaan yang belum bisa kita jawab, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekan. Dan untuk kegiatan atau informasi kegiatan Dewan Fatwa Fatwa TV bisa Anda lihat, kunjungi website www.dewanfatwa.com. Dan terima kasih, syukron wa jazakumullah khairan kepada radio yang telah merilai acara kita ini, juga kepada pemirsa semuanya atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.